Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali dapat berjumpa dengan saudara-saudara semuanya dimanapun saudara berada pada saat ini dengan renungan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Namun lebih dahulu kita mau berdoa, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudaraku, nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 7 Agustus 2023, tertulis dari kitab Yesekiel 34 ayat 12, demikian bunyinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari karaman dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Demikian bunyinya. Renungan ini adalah gembala yang baik. Saudara-saudaraku, semua orang pasti tidak mau mati, bukan hanya untuk seekor domba saja. Karena nyawa domba itu tidak sebanding dengan nyawa dari manusia itu. Tetapi dalam teks ini di mana Tuhan Yesus mengangkat bahwa manusia saja tidak pantas mati bagi domba, maka sangat tidak layak raja di atas raja mau mati bagi manusia. Namun di sini Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak lazim itu, saudaraku. Inilah yang disebut adalah anugerah Tuhan. Dan melalui perumpamaan yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Dia Allah yang turun dari sorga untuk mencari domba yang hilang. Walaupun hanya seekor saja yang hilang. Padahal Ia masih punya 99 ekor yang lainnya. Apalah artinya seekor dibandingkan dengan 99 ekor tersebut? Satu domba yang tersesat adalah gambaran dari manusia yang berdosa dan tersesat. Orang lain mungkin melupakan atau membuang kita, tetapi di sini nampaknya Tuhan Yesus sangat peduli terhadap orang yang dibuang. Ia mencari dan menyelamatkan kita, walau kita sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak dicari, bahkan sebaliknya layaknya dibuang, saudaraku. Namun kita lihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar, bahkan Dia rela menderita dan mati di kayu salib. Ini bukti bahwa Dia adalah gembala yang baik. Tidak hanya itu, Dia menuntun domba-dombanya masuk ke kandang dan membawanya ke padang rumput hijau dengan tongkat dan gadahnya. Dia pun mengenal kita secara pribadi, seperti tertulis, "Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Di sini dapatlah ditunjukkan suatu hubungan yang intim penuh cinta kasih, dan di mana Allah yang mengenal kita dengan secara utuhnya. Dia sungguh mengasihi kita, bukan sekedar saja mengenal nama kita, tapi Dia percis tahu segala penderitaan dan pergumulan kita hari ini, saat ini juga. Oleh karena itu, kita bersyukur kita memiliki gembala yang baik, yang peduli tentang kita dan bagaimana Dia menyelamatkan kita dari pergumulan tersebut, dan Dia mencari kita ketika kita jauh daripadanya, karena Dia sungguh benar-benar mengenal kita semuanya. Dengan kasih-Nya lah
Dia datang menghampiri hidup kita. Mari saudaraku, kita berdoa, menyerahkan hidup kita kepadanya, agar dialah yang memelihara hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menghirup udara segar dan juga mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mensyukuri hari-hari hidup kami, di mana Engkaulah yang menjadi gembala kami yang baik. Tuhan, Engkau tahu akan pergumulan hidup kami masing-masing. Kami mau serahkan itu kepadamu, agar Engkau memberikan kami Tuhan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapinya, agar kami tidak tersesat dan tetap kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkenanlah Engkau memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Bila mereka sedang dalam keadaan sakit Tuhan, atau dalam pemulihan, biarlah Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka semuanya. Bila mereka dalam keadaan pergumulan karena ekonomi Tuhan, cukupkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bersyukur padamu. Bila mereka mengalami hilangnya pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka untuk menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Kami mohon ampun akan dosa-dosa kami Tuhan, biar kami layak Tuhan meminta kepadamu. Inilah doa kami, terimalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan yang telah kita dengar, biarlah itu menambah spirit dan sukacita dalam hidup kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Horas.
dan akan datang kepada kita. Sudah menyelamatkan kesesatan. Dan manusia tidak lagi takut untuk korupsi, mendengarkan Tuhan lagi korupsi karena ya dengan cara akan ada payung hukum yang akan dijual beli dalam kehidupan manusia itu, yang tidak takut lagi menindas orang lemah. Ya, mengapa? Karena enaknya perkataan dan tindakan yang jahat ini, ya, karena mereka selalu lepas dari sentuhan hukum, ya, dan mereka mengandalkan